Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 12 oleh Arlon SAG. Bab 1, berpikir kritis dan demokratis. Peta konsep: memahami bacaan Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 190, 191, dan 159, serta hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Menganalisis kandungan surat Ali Imran ayat 190, 191, dan 159, serta hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Hikmah mempelajari surat Ali Imran ayat 190, 191, dan 159, serta hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Menjelaskan perilaku yang mencerminkan isi kandungan surat Ali Imran ayat 190, 191, dan 159, serta hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Mendemonstrasikan hafalan surat Ali Imran 190, 191, dan 159, serta hadis tentang berpikir kritis dan demokratis. Surat Ali Imran ayat 190, 191 tentang berpikir kritis dan demokratis. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azabannar. Surah Ali Imran ayat 190, 191. Surat Ali Imran ayat 159 tentang demokratis. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hadis tentang bersikap demokratis. An Anas min ahlil himsin min ashabi Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arrada an yab'atha Mu'adz ila al-Yaman qala kaifa taqdi idza arada laka qada qala aqdi bi kitabillah qala fa in lam tajid fi kitabillah qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah qala ajtahidu ra'yi wala alu fadaraba
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrah wa qala alhamdulillahillazi wafaqa Rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Asbabun Nuzul surat Ali Imran ayat 190 191. Imam Tabrani dan Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi dan mereka bertanya bukti-bukti apakah yang bukti-bukti apakah yang dibawa oleh Nabi Musa kepada tuan-tuan mereka. Mereka menjawab, tongkat dan tangan yang putih bagi mata yang memandang. Kemudian mereka orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Nasrani, lalu menanyakan kepada mereka apa mukjizat Nabi Isa. Mereka menjawab, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Setelah itu mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW dan berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar bukit Safa ini dijadikan sebagai bukit emas. Maka Nabi pun memohon kepada Allah, lalu diturunkanlah surat Ali Imran ayat yang ke-190 dan ayat 191. Tidak ada asbabun nuzulnya secara khusus dan secara umum mengikuti asbabun nuzul surat Ali Imran ayat 190. Analisis isi kandungan surat Ali Imran ayat 190-91. A. Semua yang terjadi di alam semesta ini, termasuk penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, merupakan bukti dan tanda kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Tidak semua manusia di bumi ini mengakui dan menyadari terhadap kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang berakal. C. Yang tergolong sebagai orang yang berakal sehingga menyadari dan meyakini kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk atau berbaring. D. Umat Islam hendaklah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi akal yang mampu menangkap makna setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat terjauhkan dari ancaman api neraka. Asbabun Nuzul surat Ali Imran ayat yang 159. Sebab-sebab turun surat Ali Imran ayat 159 sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa setelah terjadi perang Badar, Rasulullah SAW mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang. Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat agar mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarganya dan keluarganya membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat bahwa mereka sebaiknya dibunuh dan yang diperintah membunuh adalah keluarganya. Rasulullah SAW kesulitan dalam memutuskan.
Kemudian turunlah ayat ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Analisis surat Ali Imran ayat 159. A. Para ulama berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dengan berbagai perintah secara berangsur-angsur. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan kesalahan mereka terhadap beliau. Setelah mereka mendapat maaf, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk memintakan ampun atas kesalahan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mendapat hal tersebut, mereka pantas untuk diajak bermusyawarah dalam segala perkara. B. Ibnu Atiyah berkata, yang termasuk untuk dimusyawarahkan adalah kaidah syariah dan penetapan hukum Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang beriman karena mereka suka bermusyawarah. C. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, menunjukkan kebolehan ijtihad dalam semua perkara yang tidak ditemukan sumbernya secara pasti dari Al-Quran dan hadis. Analisis isi kandungan hadis riwayat Abu Daud. A. Memberi contoh berpikir kritis dan demokratis dalam menyelesaikan suatu persoalan. B. Sikap kritis ditunjukkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, sedangkan sikap demokratis ditunjukkan oleh sikap Rasulullah SAW. C. Dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum, rujukan acuan yang dipergunakan adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad seorang mujtahid. Hikmah mempelajari isi kandungan surat Ali Imran ayat 190-191. 1. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, tiang, dan tidak pernah runtuh. Fungsinya sebagai naungan hidup manusia. 2. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pergantian siang dan malam dengan tujuan agar bumi ini seimbang dan manusia dapat bekerja pada siang dan beristirahat pada malam hari. 3. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, bumi, dan pergantian antara siang dan malam sebagai sarana untuk berpikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir dengan menggunakan akal, sedangkan berzikir dengan menggunakan hati. Hikmah mempelajari surat Ali Imran ayat 159. 1. Di dalam menyelesaikan segala persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak, hendaklah diselesaikan dengan cara bermusyawarah. 2. Di dalam bermusyawarah hendaklah dilakukan dengan sikap lemah lembut dan jauh dari kekerasan, perdebatan, dan permusuhan, karena cara tersebut tidak akan mampu mendatangkan hasil yang maksimal dan bermanfaat. 3. Apabila dalam bermusyawarah dapat memperoleh keputusan terbaik melalui musyawarah mufakat, hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keputusan tersebut dapat dilakukan dan mendapatkan maslahat orang banyak. Hikmah mempelajari isi kandungan hadis Abu Daud. A. Di dalam bermusyawarah terhadap suatu persoalan diperlukan pemikiran kritis sehingga dapat diperoleh keputusan terbaik. 2. Keputusan terbaik adalah keputusan yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, atau ijtihad ulama. Sikap dan perilaku yang harus dikembangkan. Manusia tunduk terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sikap tunduk tersebut diwujudkan dalam bentuk berpikir dan berperilaku rendah hati dalam kehidupan sehari-hari.
Manusia dalam berpikir tidak boleh melampaui batas-batas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dapat memupuk tumbuh dan berkembangnya keimanan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada persoalan, hendaklah umat Islam menyelesaikan dengan cara bermusyawarah. Di dalam bermusyawarah, umat Islam hendaklah melakukan secara lemah lembut dan menjauhkan dari sikap kasar apalagi kekerasan. Apabila telah disepakati hasil musyawarah, maka harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bermusyawarah di dalam segala urusan yang sulit. Mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis, cerdas, dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, hadis, atau hasil ijtihad. Setelah diperoleh keputusan dalam bermusyawarah, tetap memohon ridho dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikap dan perilaku yang harus dijauhi. A. Manusia bersikap sombong dalam kehidupan sehari-hari. B. Manusia berpikir melampaui batas-batas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. C. Melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. D. Setiap ada persoalan menyelesaikan dengan cara berpikir sendiri. E. Berperilaku kasar saat musyawarah. F. Mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran yang kritis, cerdas. Setiap anggota kelompok musyawarah tanpa berpegang teguh kepada Al-Quran atau hadis atau ijtihad ulama. Keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal, ulil albab, sesuai pesan surat Ali Imran ayat 190-191. 1. Takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah membuat seorang ulil albab tidak mau menghasilkan konsep atau pemikiran yang tidak benar. Allah berfirman, A'addallahu lahum azaban syadidan fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum zikra. Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka, maka bertawakallah kepada Allah, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Surat At-Tolak ayat 10. 2. Semangat belajar dari kitab suci dan sejarah. Kitab suci yang datang dari Allah dan sejarah pada masa lalu merupakan rujukan penting untuk berpikir bagi seorang ulil albab. Allah berfirman, Laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulla syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yusuf ayat yang ke-111. Ketiga, menyeimbangkan antara berzikir dan berpikir. Bagi seorang ulil albab, berzikir dan berpikir merupakan bagian tak terpisah
Artinya kegiatan antara berzikir dan berpikir dilakukan dengan seimbang, apalagi dalam memahami alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti antara siang dan malam, sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah tatkala berdiri, tatkala duduk, tatkala berbaring, dan senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tiada yang Engkau ciptakan ini yang sia-sia. Fakina, maka hindarkanlah kami dari azab neraka. Surat Ali Imran ayat 190-191. 4. Memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ulil albab memperoleh hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk hikmah tersebut adalah seorang ulil albab di samping memiliki wawasan yang luas, juga berpikirnya selalu disesuaikan dengan nilai-nilai Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata mimma sya'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yazakkaru illa ulul albab." Dia menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-269. Kelima, gemar mendalami ilmu. Ulil albab selalu menuntut ilmu, sehingga hilang keraguannya dari kebenaran Islam dan mempunyai tekad untuk menegakkannya. Allah berfirman, "Warrasihu fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbana wa ma yazakkaru illa ulul albab." Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal." Surat Ali Imran ayat ke-7. Keenam, mentauhidkan masyarakat. Masyarakat yang memiliki keyakinan dari perilaku syirik tidak akan dibiarkan oleh seorang ulil albab. Sebaliknya, ia akan terus berusaha untuk mentauhidkannya. Allah berfirman, "Hadza balaghul linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyazakkara ulul albab." Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran. Surat Ibrahim ayat ke-52. Ketujuh, selalu berpikir kritis. Seorang ulil albab selalu berpikir kritis terhadap pemikiran, sehingga dia hanya mengikuti yang benar. Hatinya sudah dapat memfilter mana yang hak dan mana yang batil. Allah berfirman, "Allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu ulaika allazi hadahumullah
wa ulaika hum ulul albab. Mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Surat Az-Zumar ayat ke-18. Kedelapan, senantiasa mempertahankan kebenaran terhadap kebatilan yang semakin merajalela. Seorang ulil albab selalu mempertahankan kebenaran, walau hanya seorang diri. Allah berfirman, "Qul la yastawi habithu wat tayyabu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyak keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Surat Al-Maidah ayat yang ke-100. Yang ke-9, bersungguh-sungguh dalam menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala, menyelidiki dan mengamati semua rahasia wahyu Al-Quran maupun gejala-gejala alam, menangkap hukum-hukum yang tersirat di dalamnya, kemudian menerapkannya dalam masyarakat demi kebaikan bersama. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Ke-10, rajin bangun malam untuk sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang ulil albab senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam telah sunyi dengan segala rintihan, permohonan ampun dan pengaduan segala derita serta fenomena perilaku manusia di muka bumi. Ulil albab sangat dekat dengan Tuhannya. Allah berfirman, "Amman huwa qanitun anna al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabba kuli hal yastawi allazi ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab." Ataukah orang yang beribadah yang lebih beruntung pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanyalah orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang berpikir kritis dan demokratis. Semoga Ananda semuanya, siswa-siswi kami, dapat menelaah, mempelajari, dan mengamalkan pesan-pesan ayat-ayat Al-Quran tentang berpikir kritis dan demokratis. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.